warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim. Salam salim. Salam istiqomah. Semangat terus semangat. Nah, harus tetap yakin ya, harus yakin. Yakin. Kamu aja yakin nggak? Semangat. Yakin. Nah, belajar semangat, belajar yakin. Pemirsa di rumah juga terus, ya harus. Jangan menyerah ya, belajar yakin. Iya, harus tetap yakin. Nah, saya pengen sharing nih sama Kang Bace. Kang. Ya. Ini sharing yuk. Ayo. Nah, bahas apa nih kita kali ini? Ya. Dalam konten ini, nah kita mau membahas apa? Ya tadi kalimat yang terakhir aja, yakin. Oh, bahas yakin. Ya. Nah, berhubung teman saya nih Kang Bace request tadi ya, bahasnya yakin saja, bahwa keyakinan. Ya, kalau keyakinan itu kan mencakup segalanya. Iya. Tanpa keyakinan itu istilahnya proses itu tidak terjadi, ya enggak? Nah, menurut Kang Bace, ya, keyakinan yang Kang Bace tahu itu bagaimana? Secara pengalaman Kang Bace sendiri nih. Iya. Nah, coba kita berbagi lah ya dengan pemirsa di rumah ya. Ya mudah-mudahan ketemu gitu. Ketemu karo jawabannya. Jadi mau Jawa. Jadi perihal yakin itu ya maksudnya di dalam diri pribadi manusia masing-masing. Terus? Jadi yang namanya yakin itu misalnya terhadap keinginan kita pengen sesuatu atau keinginan yang lain gitu. Ya jadi yakin itu ya tidak sekedar cuma ada di ucapan mulut saja. Harus kita buktikan ya Kang ya. Harus dibuktikan. Kalau cuma di mulut saja tuh kayaknya kalau misalnya bener-bener itu yakin terus cuma diem aja gitu, tidak ada proses, nggak diproses, cuma yakinnya tuh cuma prosesnya di mulut aja gitu. saking saktinya dia Bang Isa gini nah air diam yakin saya bisa minum sih, saya bisa yakin karena ingin pengen minum saya nih pemirsa, saya pengen minum kan. Nah sampai botol ini saya pelototin, terus saya ngomong yakin. Nah ya nggak minum itu. Yakin kepala pecah. Istilahnya seperti itu kalau yakin cuma di mulut aja tuh. Gitu. Terus bagaimana solusi? Ya harus ada proses tindakan. Gerakan ya istilahnya dalam gerakan dari tubuh kita. Tadi kan mulut saya kan udah bergerak yakin kurang itu. Karena anggota tubuh kita juga ada yang lain gitu, bukan ini aja. Berarti gimana? Ya tentunya pakai tangan juga harus ikut bergerak. Jadi ya harus menakar kadarnya. Iya. Kadarnya mulut itu seperti itu ya. Ini kan medianya seperti ini, medianya takarannya harus pakai tangan ya. Walaupun dibuka juga kalau cuma yakin nggak bakal keluar. Dekat lah, yakin nggak masuk ya. Nggak masuk. Harus begini. Iya. Harus ada tindakan. Karena punya kelebihan masing-masing. Jadi harus istilahnya harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan takarannya ya Kang. Iya. Terus jadi mulutnya berucap tapi ada suatu gerakan dari bagian yang kita punya juga harus ngikutin. Harus anggota tubuh itu harus ada tindakan. Ada tindakannya juga. Jadi harus kerjasama jangan mulutnya saja ya kerjasama dengan badan yang lain. Iya itu. Jadi baru diangkat terus diminum. Istilahnya seperti itu.
terus ada lagi nggak? Jadi ya seperti itu, Kang. Cuma seperti itu aja. Seperti itu yang saya ketahui. Oh. Mudah-mudahan walaupun sedikit gambarannya masuk gitu. Oh, jadi begini ya. Yakin. Terus itu air itu datang sendiri, nggak dipegang apa, datang sendiri ya. Langsung alhamdulillah. Udah hilang hausnya gitu. Udah hilang hausnya, dengan dilihatin aja sudah hilang hausnya. Tapi ini kan nggak surut gimana itu. Tetap aja segini gitu. Fata Morgana jadinya kamu. Jadi Fata Morgana. Kalau menurut ya saling berbagi gitu. Ya, kalau menurut saya, Menurut Akang sendiri gimana? kalau saya mah biasa. Istilah saya akan menjelaskan yang saya tahu menurut pedoman yang istilahnya disampaikan Sabta Barata, yang Sabta Barata pernah ucapkan. Ya. Nah, keyakinan itu bukan untuk diucapkan, bukan sekedar kita ucapkan. Ya. Keyakinan itu harus kita buktikan. Harus kita buktikan. Nah, di situ kan harus ada timbang rasa, timbang pikir, menakar kemampuan diri masing-masing. Jadi istilahnya keyakinan yang diproses oleh anak kecil pasti seberapa? Segitu lah. Ya ini takarannya. Keyakinan yang istilah bisa saya proses seberapa? Kan ada takarannya. Nah, terus ketika keyakinan itu ingin kita istilah proses lebih tinggi lagi, ya harus ada tindakan. Bukan hanya sekedar berucap saja. Ya tidak. Ya. Nah, seperti kita apa tuh? Contohnya yang paling enak, contohnya apa ya? Kang, ada contohnya paling enak enggak? Nanti saya terusin. Ya seperti suatu kita mencari pekerjaan. Ya, seperti kita mencari pekerjaan. Jadi kita itu istilah saya itu nganggur, diam saja. Saya itu pengen bekerja. Saya itu yakin, saya itu bisa dapat pekerjaan. Nah, kalau bekerja itu saya itu ya istilahnya dapat gaji, istilah bisa sukses. Ya, saya itu yakin saya itu bisa sukses kalau bekerja. Tapi ya, dalam kenyataan ya, kita hanya istilah lewat pikir, lewat mulut saja kita yakin. Nah, anggota badan yang lain tidak bertindak, tidak memproses. Ya dari mana di situ kita akan istilahnya mewujudkan apa yang tadi kita yakini. Ya dari mana coba? Sedangkan kenyataannya saya di situ dalam cerita itu saya hanya diam saja. Nah, terus misalkan di situ ya, saya yakin, saya kan nganggur, saya yakin saya bisa dapat pekerjaan. Nah, terus saya berusaha mencari pekerjaan. Nah, ya enggak? Ya ada yang menolak, Tapi kan karena istiqomah saya dalam mencari, ya tidak? Nah, nanti kan ada yang akan menerima saya sebagai kulinya, kuli sebagai istilah karyawan lah atau gimana lah. Nah di situ kan saya itu masih mempunyai keyakinan saya bisa sukses dari pekerjaan yang saya geluti tadi. Ya tidak. Nah tapi lambat tahun cepet aja ya. Cepet tahun kan biar enak. Ceritanya lama kelamaan ya. Kok kenapa saya nggak sukses? Dalam pekerjaan saya bisa memproses untuk mencari, saya bisa kerja. Tapi saya kan di situ kan keyakinan saya kalau bekerja saya bisa sukses. Tapi kenapa saya tidak sukses? Udah bertahun-tahun, udah istilah lama kelamaan, tapi saya nggak sukses. Nah di situ kan istilahnya keyakinan kita kan, kemampuan keyakinan kita tidak meningkat, tidak ditingkatkan. Kalau kita tidak meningkatkan keyakinan itu,
Istilahnya ya kita akan seperti itu saja. Iya. Ya kan? Iya. Gimana menurut Kang Baca? Ya jadi yang benar kalau misalnya cuma keyakinan kita itu cuma istilahnya cuma di situ-situ aja keyakinan itu ya memang nggak bakal ada peningkatan gitu. Jadi ya peningkatan itu karena kita mau meningkat ya, mau berusaha meningkatkan lagi. Jadi ya istilahnya walaupun istilahnya keyakinan pengen lebih meningkat lagi gitu. Ya lebih ininya memang apa tuh membunuh istilahnya kita tuh menyembelih keluhan kita yang bikin. Jadi di situ disembelih yang keluhan yang nggak bisa meningkat gitu. Oh, dipotong saja. Jadi nggak tunggu hari raya dulu kan, langsung saja. Masih jauh hari raya. Ya dalam keyakinan menurut Sabta Barat ya pemirsa, di dalam proses keyakinan itu harus ada ketekadaan. Ya. Di dalam memproses keyakinan itu menurut Sabta Barata itu harus ada ketekadaan. Kita itu harus bisa nekat. Bahasa Indonesia nekat kan? Nekat sama. Harus ada ketekadaan. Nah, untuk klarifikasi yang namanya nekat itu ya pemirsa ya. Nekat itu kalau orang nekat itu masih ada cara. Ya tidak? Iya, gimana tuh? Ya istilah masih berpikir di situ untuk cara tuh. Iya. Memproses cara. Kalau orang nekat itu masih memproses cara. Beda sama orang yang bunuh diri. Iya. Beda pemirsa sama orang yang bunuh diri. Kalau orang bunuh diri dia tidak berpikir kepada cara dan resiko. Kalau orang nekat itu masih berpikir resikonya, caranya. Coba aja kita berpikir lebih jernih lagi ya. Kita berpikir lebih jernih lagi. Kita gambarin kepada maling saja, ya. Pada maling. Maling itu kan orang nekat apa orang bunuh diri termasuknya. Ya tidak? Ya kan? Nah, istilahnya kan ada yang maling yang nekat, ada yang maling bunuh diri. Contoh maling yang nekat ya karena desakan ekonomi atau kebutuhan lain atau gimana lah ya enggak. Nah, dia bertekad untuk saya ambil saja itu, saya akan masuk ke rumah itu ya, saya akan itu dan itu ya enggak. Sampai dia memantau istilah tempat yang akan dia malingin ya, dia pantau. Jadi dia tuh sampai dia tuh tahu kapan rumah itu ramai, kapan rumah itu sepi, terus lewatnya kemana. Dia tuh tahu celah-celah karena caranya dia itu untuk masuk ke dalam rumah tadi. Nah, dia harus memantau dulu caranya. Harus lihat dulu kondisi situasinya bagaimana. Nah, akhirnya kalau istilahnya tempatnya sudah aman, dia akan masuk mengambil apa yang dia inginkan untuk kebutuhan tekanan tadi istilah tekanan atau tekanan karena istilah kurang makan tekanan atau apalah kan bisa terjadi seperti itu. Beda sama orang bunuh diri, hidupnya tertekan, pemikirannya buntu, seakan sudah tidak ada jalan lagi. Seakan tidak ada jalan lagi. Padahal untuk berbuat sesuatu apapun pasti ada jalan. Tinggal kita proses jalan itu. Ya mau masuk neraka saja ada kan jalannya pemirsa? Ada mau masuk neraka ada jalannya. Tinggal ikuti jalannya nanti masuk. Kalau mau masuk surga, ya ada jalannya. Ada. Tinggal diproses. Iya. Ya. Nah, kalau orang bunuh diri ya,
seakan-akan sudah tidak ada jalan. Udah mentok ya. Mentok. Menurutnya sih jalannya sih cuma begini, tapi kan itu kan bunuh diri, mentok. Nah, siapa yang merampok karena desakan yang tiba-tiba. Biasanya orang terjadi bunuh diri itu desakan yang tiba-tiba, istilahnya karena apalah contohnya banyak sih ya, misalkan masalah hutang atau masalah apa. Tapi sampai dia mau merampok itu, tapi seketika tanpa berpikir. Nah, itu bunuh diri. Jadi dalam keyakinan itu harus ada ketekadan. Jadi kita harus tekad kita itu di situ kita tuh memproses dengan cara yang menurutnya terbaik untuk diri pribadi. Ya tidak? Iya. Ya kan? Ya nanti kan Kang Bace mempunyai cara, ya, iya enggak? Cara untuk diri Kang Bace sendiri, apa yang terbaik untuk diri sendiri kan? Iya. Saya sama mempunyai cara dan solusi yang terbaik untuk diri saya. Jadi istilahnya cara diri itu biar bisa bertahan gitu. Ya iya kan menyesuaikan. Makanya kan istilahnya pasti ada perbedaan. Ya istilah jasadnya juga sudah beda walaupun kita sama manusia, beda manusia aja. Kita sama manusia. Tapi istilahnya dalam cetakannya juga sudah berbeda, mukanya sudah berbeda. Cara berpikirnya sudah berbeda. Ya enggak? Nah, cara kan yang pas buat yang tepat buat diri menurut saya. Ya saya mengambil cara yang tepat untuk menurut diri saya. Karena kemampuan dan keyakinan yang saya proses mengikuti apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya lakukan. Ya enggak? Kang Bace kerja apa sekarang? Yang Kang Bace proses? Ya lagi diprosesnya sih, lagi pengen di sedot WC. Oh, sedot WC. Iya. Sedot WC itu yang pakai mobil. Yang pakai mobil. Iya. Daerah mana saja Kang? Ya untuk sekarang sih masih diproses. Oh, masih proses. Masih Jadi proses. ketekadannya itu belum timbul ya? Masih proses. Masih proses. Masih proses. Nah, tapi kan saya tidak memproses apa yang seperti Kang Bace lakukan. Ya, tahap seperti itu. Kalau Kang Bace sudah mencetak stikernya, Iya. ya, medianya sudah membuat, mau ditempelin di daerah mana? Nanti kadang-kadang di situ juga ya yang namanya suatu tempat atau ya daerah gitu. Kadang-kadang ya sama sih kalau melihat situasi dan kondisi, kadang-kadang di tempat ini kayaknya tidak memungkinkan gitu. Iya. Kadang situasinya gitu. Proses keyakinan. Iya. Ya proses keyakinan ya. Iya ya. Kadang sesuatu itu tiba-tiba ada sesuatu gitu yang membuat tidak mungkin. Iya. Kadang begitu. Jadi ya disitulah kadang ya diri saya itu ya banyak pala pilihnya gitu Pak. Apa di sini aja ya, apa di sini aja ya. Iya. Ya kan harus yakin. Kayak gitu. Harus yakin dan bertindak. Kalau istilah ragu kan tidak akan terjadi. Contoh lah, ya Kang Bace mau ke tempat guru di Cirebon, Iya. tapi ragu, nyampe nggak? Yang nggak nyampe. Lah, kalau nyampe juga kayaknya nggak enak, karena ragu. Kadang kalau apa saya ke Cirebon aja gitu ya. Betapa Kan tidak begitu, pasti. ragu-ragu gitu. Ya itu kan ragu-ragu. Harus yakin. Iya. Dan harus yakin dan harus ada tekad. Ya tekad itu kan lebih ke tindakan, harus bertindak lah, berjalan. Resiko apa yang terjadi di jalan harus siap-siap ambil resiko. Tapi kan dalam ketegasan ini caranya kita sudah menyiapkan diri, ya kan? Ada bawa uang, bawa pakaian, bawa makanan, Bawa senjata ya. enggak istilahnya
pakaian yang ada di badan dan ya langsung jalan saja, tidak ya kan? Iya. Harus diproses. Itu mah kalau jalan saja itu mah bunuh diri. Berdiri, istilahnya nyusahin sendiri. Nyusahin sendiri, mematikan langkah. Jadi keyakinan itu Harus ada ketekadan. dan ketekadan itu untuk memproses keyakinan itu agar tercapai, terwujud apa yang kita inginkan dan apa yang Anda inginkan tinggal diproses, bukan hanya sekedar diucapkan saja di lisan. Nah, pastilah semua orang itu istilah mempunyai keyakinan, ya enggak? Iya, pasti punya keyakinan. Tapi hanya berapa orang yang dapat membuktikan apa yang dia yakini? Ya tidak. Iya. Kebanyakan hanya sebatas itu. Di bibir saja gitu. Kalau bibirnya cewek enak dicium ya. Ya. Kalau sesama mah enak ya. Jadi untuk menilai seseorang dalam pembuktian yakin, jadi jangan nilai orang tersebut lewat apa yang dia ucapkan. Nah, kayak pemirsa yang menonton tutorial kami, jangan menilai kami dari apa yang kami ucapkan, karena siapa saja bisa berucap, pemirsa. Ngomong kayak gimana aja, zaman sekarang tuh orang pinter-pinter, ya tidak. Nah, kalau menurut Anda yang saya lakukan salah, ya nilailah saya seperti apa yang Anda lihat dari bukti tadi, dari yang dibuktikan oleh saya. Anda akan melihat apa yang saya buktikan, apa yang saya lakukan. Jangan nilai lewat apa yang saya ucapkan. Itu hanya sekedar ucapan. Kan tadi sudah dijelaskan, keyakinan itu bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan. Orang yang patut diikuti oleh kita, orang yang dapat membuktikan apa yang dia ucapkan. Kalau saya masih pinter ngomongnya saja, pemirsa. Untuk membuktikannya saja, saya kan udah bilang tadi, kalau dikalkulasikan apa yang saya yakini dan dengan apa yang saya yakini terwujud dan tidak terwujudnya itu banyak yang tidak terwujud. Bahasa yang paling enaknya belum terwujud. Ya, Bahasa enaknya. yang paling Enak kayak gitu juga ya. belum terwujud. Ya istilahnya kan kalau belum terwujud kan kapan dapat terwujud. Kayak gitu. Ya, mungkin saya. Jadi nilailah seseorang bukan dari apa yang diucapkan, tapi nilailah seseorang dari apa yang dibuktikan. Nah, mungkin konten kita hari ini sampai di sini saja ya, Kang Baca ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah-salah kata dari kami berdua, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ya kami juga sama tempatnya salah lan dosa. Nah, kami di sini kan lagi belajar. Nah, belajar tampil, belajar membiasakan diri, belajar menundukkan apa yang mengganggu perjalanan belajar kami, seperti tampil di depan umum, ya seperti menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di umum dan yang lain-lain. Nah, jika ada kata-kata yang memotivasi pemirsa di rumah dan di manapun Anda berada, silakan komen di bawah. Komentar dulu. Kata-katanya nggak pas. Kata-katanya. Ya jika ada kata-kata yang memotivasi pemirsa di rumah, nah dan menjadi jalannya hidayah, itu hak mutlak dari
Allah. pencipta. Ya, dari Allah ya. Ya, Allah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah. Salam semangat.